Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan bahas mengenai soal TBK 2021 yang ada di gelombang pertama. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di gelombang kedua. Video yang pertama ada di sini ya, jangan lupa ditonton. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui F2X sama dengan 3X plus 4 dan G3X plus 4 sama dengan 2X. Nilai dari FOG1 adalah berapa? Oke, jadi kalau FOG itu, ketika kita punya bentuk umumnya seperti ini akan sama dengan FGX. Kita substitusi yang di luarnya ke dalam. Oke, di sini dalamnya F adalah 2X. Dan kita juga sudah punya 2X, yaitu G3X plus 4. Artinya kita boleh substitusi, nanti jadinya F G3X plus 4. Sama dengan 3X plus 4 juga. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apa sih? Ini sangat-sangat mudah, teman-teman. Kalau di sininya sama, teman-teman bisa lihat nih. Ya, kalau di sini sama, berarti kita bisa ganti ini jadi X. Jadi kalau sama bisa kita ganti seperti ini. Pertanyaannya adalah FOG1. Berarti FG1, X-nya kita ganti dengan 1, hasilnya akan sama dengan 1. Jawabannya adalah 1. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Jika X sama dengan min 2 merupakan solusi dari persamaan yang diberikan di soal, maka nilai dari A pangkat 3B adalah berapa? Nah, teman-teman, kalau ada kata-kata nilai X-nya diketahui dan merupakan solusi, berarti teman-teman selalu bisa untuk substitusi ke persamaan yang diberikan. Nah, kalau kita substitusi secara langsung, kita akan punya A pangkat min 6 dibagi dengan A pangkat min 2 min B sama dengan 3. Oke, kita bisa sederhanakan. Karena ini pembagian, berarti pangkatnya kita kurangi. Min 6, min 2 min B, hati-hati jangan sampai salah. Ya, jadi A pangkat min 4 ditambah B sama dengan 3. Yang pangkat minus kita jadikan pecahan atau penyebut. Jadi A pangkat B per A pangkat 4 sama dengan 3. Yang berarti A pangkat B-nya sama dengan 3 dikali A pangkat 4. Nah, pertanyaannya adalah A pangkat 3B. Kalau di option di soal juga dalam bentuk seperti ini. Berarti kedua ruas kita pangkatin 3. Nah, ini suka kadang-kadang anak-anak tuh suka salah. Yang di bagian sininya nih. Kadang cuma ngepangkatin yang di A-nya tapi 3-nya enggak. Jadi harus dipangkatin ke dua-duanya. Jadi 3 pangkat 3 dikali A pangkat 12. Atau 27 A pangkat 12. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Ini transformasi geometri. Garis Y sama dengan AX tambah B digeser sejauh 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Oke, kita coba stop di sini dulu. 1 satuan ke kanan sama 1 satuan ke atas. Nah, kalau kita punya garis yang seperti ini, ketika digeser ke kanan dan atas, berarti punya bentuk yang sama seharusnya. Kalau di X-nya, kita akan ubah jadi X min 2, sedangkan untuk di Y-nya, kita jadiin Y min 1. Jadi kalau secara umum, ketika digesernya kanan sama atas, nah ini kita kurangi ya. Nah, di kanannya masih ada B. Jadi kita udah dapat setelah ditranslasi atau kita geser seperti ini nanti. Nah, selanjutnya kita cerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya akan menjadi Y sama dengan 2X. Nah, teman-teman perlu tahu logika berpikirnya itu seperti ini. Ini sumbu X dan sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ini ya, berarti kalau kita punya titik awalnya di sini, titik X, Y, berarti kan X-nya itu di sini, Y-nya itu di sana. Kalau dicerminin, itu konsepnya, jarak pada titik kebayangan itu harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Kayak gitu ya. Berarti jaraknya apa sih? Kita lihat nih, ini X jaraknya. Berarti ke sini juga harus X. Tapi karena dia letaknya di sebelah kiri sumbu Y, yang nilai X-nya negatif, berarti koordinat X-nya bukan lagi X, melainkan min X. Nah, terus untuk ketinggiannya, si Y-nya, dia juga harus sama. Sama ya? Y juga berarti. Jadi kalau pencerminan,
terhadap sumbu Y itu merubah titik yang tadinya X, Y jadi min X, Y. Nah, konsep ini bisa kita pakai untuk kerjain yang di sini. Berarti kita cukup ganti X-nya jadi min X. Terus kita tinggal rapihkan, kita bikin bentuknya itu Y sama dengan, supaya mirip dengan yang di soal. Berarti Y sama dengan min AX min 2A tambah B tambah 1. Kemudian, di sini gradiennya adalah 2, berarti harus sama dengan si min A ini. Artinya, min A sama dengan 2, A-nya sama dengan min 2. Oke, kemudian untuk bagian yang konstantanya, ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena di atas nggak ada konstantanya. Ini sama dengan 0, berarti min 2 dikali min 2, tambah B, tambah 1 sama dengan 0, berarti 4 tambah B tambah 1 sama dengan 0, B-nya sama dengan min 5. Oke, berarti jawabannya adalah min 2 dikurangi min 5. Hasilnya sama dengan 3. Jawabannya adalah 3. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Jika A1, A2 sampai dengan AN merupakan barisan aritmatika, ini bentuknya sama aja kok dengan U1 sampai dengan UN. Dengan A1 tambah 2 sampai dengan A12, yang berarti S12 gitu ya, sama dengan 3, dan A5 tambah 7 sama dengan 1, maka nilai dari A12 adalah berapa? Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kalau kita punya A1 sampai dengan A12, ini kita jajarin lagi. Nilai dari A1 tambah A12 itu akan sama dengan A2 tambah A11. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, kalau kita coba, A1 itu kan anggap aja A. Si A12-nya ini sama dengan A tambah 11B. Jadi, ini akan jadi 2A tambah 11B ya. Nah, yang di dalam sini juga akan sama. A2 tambah A11-nya itu akan sama dengan A tambah B ditambah A tambah 10B. Jadi akan sama. 2A tambah 11B. Jadi kalau mau digampangin, ini ada sebanyak 12 dibagi 2, yaitu 6 pasang. Artinya, 6 dikali 2A tambah 11B, hasilnya akan sama dengan 3. Gitu. Yang berarti, 2A tambah 11B, hasilnya sama dengan setengah. Oke, selanjutnya kita coba pakai keterangan yang A5 tambah A7. Kalau kita jumlahkan, nanti akan jadi 2A ditambah 4 tambah 6, 10. 10B. Hasilnya akan sama dengan 1. Kita bisa langsung eliminasi. Kalau kita eliminasi, berarti A-nya hilang. 11 kurang 10, 1. Berarti 1B atau B sama dengan min setengah. Oke, kemudian bebas mau substitusi kemana. Kalau kita substitusi ke sini, nanti akan didapat 2A ditambah min 11 per 2 sama dengan setengah. Kayak gini. Berarti 2A sama dengan 11 per 2 ditambah setengah. 2A sama dengan 6, A sama dengan 3. Gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah A12. A12 tadi itu akan sama dengan A ditambah 11B ya. A-nya 3, B-nya min setengah. Berarti 3-nya dijadikan 6 per 2. Bawahnya sudah sama, berarti tinggal yang di atasnya dikurangi min 5 per 2. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir di part 2 kali ini. Terdapat 5 bilangan bulat positif, sudah di underline di sana, dengan rata-ratanya 6. Berapakah nilai 2 bilangan terkecil? Nah, anggap aja, karena ada 5 bilangan positif, kita sebut saja A sampai dengan E. Berarti sesuai dengan clue rata-ratanya, A plus B plus C plus D plus E, ketika dibagi 5, hasilnya sama dengan 6, atau totalnya sama dengan 30. Nah, sekarang kita suruh tentuin, berapakah nilai 2 bilangan terkecil? Anggap aja yang terkecilnya itu dari A, terbesarnya itu di E. Ya. Nah, kita mau coba pernyataan 1 apakah cukup untuk menjawab ketika jangkauannya 4. Jangkauan adalah
Selisih antara maksimum dengan minimum. Oke, cara nentuin yang paling gampang itu gimana? Kalau saya selalu pakai rata-ratanya itu sebagai nilai tengahnya. Jadi 6-nya misalkan di sini. Terus geser 1 berkurang, tambah 1, kurang 1, tambah 1. Nah, dari sini udah ketemu rata-rata jangkauannya itu 4. Benar ya? Nah, tapi apakah cukup? Ternyata enggak. Ini enggak cukup ketika kita punya bentuk seperti ini. Ya, ini seolah-olah tinggal kita donor aja gitu satunya ke sini sehingga sama semua. Jangkauannya tetap 4. Tapi kita punya dua kemungkinan untuk dua bilangan terkecil, yaitu 4 sama 5 dan 4 sama 6. Kalau punya dua jawaban seperti ini, maka satu pernyataan tidak cukup. Jadi, option 1 tidak mungkin ya. 1 tidak mungkin, D juga tidak mungkin. Sekarang, tidak ada bilangan yang sama. Tadi kita bisa pakai lagi nih. 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ada lagi nggak sih yang bikin dia jumlahnya itu 30? Ternyata ada, yaitu 6, 4, 8, 2, 10. Ya, aritmatika lagi juga, cuma bedanya di sini 2 gitu kan. Kalau dicek, ini 12 sama 6, jumlahnya 30. Jadi syarat yang harus dipenuhi pertama yang ini tetap. Nah, alasannya sama seperti yang sebelumnya, ini menghasilkan dua buah jawaban kan. Bisa 4 sama 5 dan 2 sama 4. Artinya apa? Pernyataan 2 sendiri saja masih belum cukup. Jadi opsi yang B gagal ya. Nah, kita tinggal punya 2 nih, antara C atau enggak E. Kalau digabungin berarti jangkauannya harus 4 dan tidak ada bilangan yang sama. Yang masih bisa kita pakai yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Beda semua. Gitu. Jangkauannya juga masih 4. Pertanyaannya, gimana kita yakin kalau ketika ini digabungin, cuma ini loh kemungkinannya. Nah, gimana cara yakininnya? Ketika jangkauannya 4, dan nggak ada yang sama, berarti ketika bilangan terkecilnya 4, ini harus nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Yang kalau ditotalin, ini sama dengan jangkauannya. Nah, dari sini, pernyataan tadi itu sudah cukup untuk memastikan cuma ini loh kemungkinannya. Karena kalau misalkan ada selisihnya nggak 1, itu pasti jangkauannya nggak 4. Dicoba aja deh, misalnya 2 gitu kan. Kayak tadi nih. 2, 2, 2, 2. Jangkauannya berapa? 8. Nggak 4 kan? Nah, jadi ketika mereka digabung, ini sudah cukup untuk menjawab dua bilangan terkecilnya, yaitu 4 sama 5. Sehingga jawabannya adalah option yang C. Oke Sobat Akadrima, terima kasih banyak telah menyaksikan video kali ini. Semoga berhasil untuk yang dapat gelombang kedua. Kalau belum nonton video yang part pertama, jangan lupa nonton di sebelah sini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Akad, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.